Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Nah, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pembelajaran kita itu masih daring, udah hampir beberapa bulan. Nah, kalian itu harus tetap semangat untuk mempelajari materi-materi di pembelajaran biologi. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kingdom Panthera dan kingdom Animalia. Sekarang kita akan membahas mengenai kingdom Protista. Untuk itu kalian simak baik-baik video pembelajarannya. Kemudian di akhir silahkan resume materi dari kingdom Protista. Mulai saja pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian Protista. Nah, Protista ini adalah organisme eukariot yang hidupnya itu di habitat yang relatif basah dan sebagian itu berukuran mikroskopis atau sangat kecil, di mana makhluk hidup mikroskopis ini hanya bisa dilihat oleh alat bantu seperti mikroskop. Yang kedua, Protista ini adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri dan fisiologi yang menyerupai tumbuhan, hewan, dan jamur. Kemudian selanjutnya, Protista ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah Protista yang mirip hewan, kemudian ada Protista yang mirip tumbuhan. Yang terakhir adalah Protista yang mirip atau menyerupai jamur. Kita lanjut. Ciri-ciri umum Protista. Protista ini adalah inti sel yang bersifat eukariot atau sudah memiliki membran inti. Kemudian ada yang uniseluler atau multiseluler. Uniseluler itu maksudnya berarti makhluk hidup yang tersusun dari satu sel saja. Kemudian kalau multiseluler itu di mana makhluk hidup yang sudah sel-selnya itu berdiferensiasi atau berkembang menjadi organ-organ yang lain. Kemudian ciri yang selanjutnya dari Protista ini yang pertama yang adalah hidupnya itu secara fotoautotrop ataupun heterotrop. Artinya dia bisa membuat makanan sendiri ataupun mencari makanan dari organisme yang lain. Oke, yang keempat cirinya apa lagi? Yang keempat itu bersifat aerob ataupun anaerob. Bersifat aerob maksudnya Protista ini bisa hidup di daerah atau di habitat yang terdapat oksigen ataupun anaerob. Nah, si protista-protista ini bisa hidup pada habitat atau daerah yang minim oksigen atau bahkan tidak ada oksigen sama sekali. Kemudian ciri selanjutnya yaitu hidup bebas atau bisa bersimbiosis atau memiliki interaksi dengan makhluk hidup yang lain. Nah, ciri protista yang terakhir adalah reproduksinya itu secara seksual dengan cara konjugasi atau membuat jembatan, lalu secara aseksual dengan cara pembelahan biner. Nah, anak-anak, protista itu kan ada protista mirip hewan, kemudian ada mirip tumbuhan, ada juga yang mirip jamur. Nah, protista mirip hewan, yang pertama ada Rhizopoda, atau Rhizopoda ini biasa disebut dengan kaki semu. Kemudian ada Flagellata. Kenapa dinamakan Flagellata? Karena dia itu memiliki bulu cambuk atau memiliki flagel di bagian anggota tubuhnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan Ciliata. Lalu ada Sporozoa, yaitu protista yang mirip hewan, tidak mempunyai alat gerak. Kemudian yang kedua adalah protista mirip tumbuhan, di mana protista mirip tumbuhan ini atau yang biasa kita kenal adalah ganggang atau alga. Nah, yang pertama ada Glenophyta. Kemudian ada Chlorophyta. Chlorophyta ini adalah alga hijau. Nah, biasanya Chlorophyta ini merupakan alga-alga yang ada di daerah air tawar seperti kayak danau gitu, hijau-hijau. Kenapa bisa hijau? Karena itu adanya Chlorophyta. Kemudian ada Chrysophyta, alga emas. Ada Pyrophyta, alga api. Phaeophyta, alga coklat. Rhodophyta, alga merah. Dan Charophyta. Nah, kemudian yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa. Jadi maksudnya protista mirip hewan ini adalah makhluk yang menyerupai hewan atau mirip dengan hewan.
Nah, ciri-ciri yang pertama ini organisme bersel satu, berarti uniseluler. Kemudian mempunyai inti sel eukariot. Nah, umumnya protozoa ini memiliki alat gerak. Nah, alat geraknya itu seperti kaki semu, kemudian ada yang mempunyai bulu cambuk seperti flagellata, kemudian ada ciliata yang seperti bulu getar, atau bahkan sporozoa yang bahkan tidak memiliki alat gerak. Kemudian, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri. Artinya, dia itu heterotrof. Bagaimana? Maksudnya, dia itu memperoleh makanan dari organisme yang lain. Kemudian, hidupnya itu bebas. Saprofit, saprofit itu maksudnya adalah organisme yang memakan seperti yang sudah diuraikan hewan-hewan yang sudah mati atau enggak eh, sampah kayak gitu. Nah, kemudian ada parasit. Nah, parasit ini biasanya dia menjadi penyakit pada manusia atau pada hewan-hewan lain. Intinya dia itu merugikan kalau parasit. Kemudian habitatnya itu ada yang di air laut, ada yang di air tawar, ada yang di tempat lembab, atau bahkan ada yang di tubuh hewan dan manusia. Kemudian ada kelompok protista mirip hewan. Nah, ini yang pertama ada rhizopoda. Nah, rhizopoda ini atau kaki semu ini berupa alat gerak pseudopodia atau kaki semu, di mana di bagian luarnya ini terdapat membran. Nah, membran-membran ini akan eh, menjadi kaki semu. Jadi dia itu jalannya itu bentuknya itu berubah-ubah gitu ya, rhizopoda itu. Salah satu contohnya adalah amoeba. Jadi amoeba itu amoeboid. Jadi ketika dia berjalan, nah dia itu akan berubah-ubah bentuk. Kemudian yang kedua ada ciliata atau rambut getar, di mana di bagian luarnya itu terdapat rambut-rambut halus. Nah, bentuk ciliata ini seperti sendal ya. Kemudian ada flagellata. Nah, ciri utama atau ciri khas dari flagellata ini lihat, terdapat flagel. Nah, flagel ini merupakan alat geraknya atau bulu cambuk. Kemudian ada sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Nah, reproduksi protozoa ini secara aseksual bisa dengan pembelahan biner. Pembelahan biner ini adalah ketika dia membelah, kemudian dia akan menghasilkan dua sel baru. Misalkan amoeba, paramecium itu contohnya pada ciliata, dan Euglena itu pada flagellata. Jadi ketika dia memperbanyak diri, amoeba itu jadi 2, jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 10, begitupun juga dengan paramecium. Yang kedua adalah perkembangbiakan aseksual pada kelas sporozoa dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh inang. Kemudian secara seksual dengan cara konjugasi yaitu pereburan inti sel. Kemudian pereburan gamet yang telah menghasilkan gamet jantan dan gamet betina kemudian melebur dan berlangsung di dalam tubuh inang. Nah, klasifikasi dari protozoa itu yang pertama ada ciliata. Nah, ciliata ini memiliki pelikal atau selaput protein atau glikoprotein yang keras sehingga menyokong membran sel. Nah, kemudian ciliata ini kenapa disebut ciliata? Karena dia itu memiliki alat gerak yaitu rambut getar. Nah, biasanya ukurannya itu lebih pendek dari flagella atau bulu cambuk. Nah, kemudian si cilia ini berkumpul membentuk ciri atau sebagai alat pertahanan. Nah, kemudian si ciliata ini bentuknya ini bervariasi. Ada yang seperti sendal, ada yang seperti lonceng, terompet, ataupun seperti bentuknya oval. Nah, ini adalah contoh dari ciliata. Yang pertama ada Balantidium coli, kemudian ada Stentor rosselli, ada Dimidium,
ada apa lagi ini? Styloconsia. Lalu ada Paramecium yang paling terkenal itu bentuknya itu kayak sendal. Yang kedua ada Rhizopoda. Nah, yang pertama ada bentuk dan struktur tubuh dari Rhizopoda. Nah, si Rhizopoda ini atau kaki semu ini bersifat amoeboid. Kenapa? Karena ketika dia bergerak, bentuknya itu tidak permanen, jadi berubah-ubah. Kemudian memiliki pseudopodia atau kaki palsu. Nah, kaki palsu ini merupakan penjuluran dari sitoplasma. Lalu selanjutnya memiliki membran sel sebagai organel yang berperan sebagai membran semi-permeable. Artinya, membran semi-permeable ini adalah membran yang bisa menyaring atau tidak bisa, jadi semua zat-zat atau semua benda-benda asing itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam tubuh si Rhizopoda ini atau si amoeba ini. Nah, ini ada contoh Rhizopoda, ada Entamoeba coli. Nah, ini Entamoeba coli ini bersifat parasit pada makhluk hidup yang lain. Kemudian ada Radiolaria, Heliozoa, kemudian ada Diflugia, dan amoeba yang paling terkenal. Jadi ketika dia berjalan atau makhluk-makhluk ini berjalan itu tidak tetap bentuknya, berubah-ubah gitu. Nah, yang ketiga adalah flagellata, di mana si flagellata ini adalah salah satu protozoa yang memiliki pelikel yang menyokong membran sehingga bentuknya ini tetap. Tadi kan kalau misalkan si Rhizopoda itu bentuknya nggak tetap nih. Kalau si flagellata ini bentuknya tetap. Nah, kemudian bentuknya itu ada yang oval, ada yang memanjang, ada yang melengkung. Terus memiliki flagel yang terletak di bagian depan atau di bagian belakang yang berkisar banyak. Nah, kalau misalkan ciliata itu rambut getar sedikit gitu, jadi pendek-pendek, berbeda dengan flagellata yang memiliki flagel yang lebih panjang. Kemudian si flagellata ini memiliki mitokondria, tetapi ada juga yang tidak memiliki mitokondria seperti Giardia lamblia. Nah, biasanya bersifat parasit seperti Trypanosoma. Kemudian dia juga bisa hidup di alam bebas seperti di air tawar ataupun di laut. Nah, ini contohnya dari flagellata ada Trypanosoma. Nah, ini Trypanosoma ini menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian ada Trihontia campanula, ada Leishma tropica. Nah, biasanya si flagellata ini kebanyakan itu bersifat parasit atau merugikan. Yang terakhir adalah sporozoa. Nah, sporozoa ini, sporo itu adalah biji, zoa itu adalah hewan. Nah, jenis protozoa ini tidak memiliki alat gerak. Kemudian bersifat parasit, jadi merugikan. Nah, lalu merupakan sel infektif yang sangat kecil, maka disebut sporozoid. Kemudian tentunya tidak memiliki alat gerak, jadi dia itu pasif, mengalir melalui darah inang, makanya dia itu bersifat parasit atau merugikan. Nah, dia itu bisa membentuk kista, terutama pada usus. Kebanyakan vektor pada daur hidupnya. Nah, ini contohnya itu Plasmodium. Nah, biasanya si Plasmodium ini akan berkembang di nyamuk, kemudian nanti nyamuknya itu menggigit manusia. Nah, bisa berkembang di manusia. Kemudian ada Plasmodium vivax, Plasmodium malaria ini pada nyamuk. Toxoplasma gondii ini menyebabkan penyakit. Nah, peranan protista itu yang pertama ada ciliata sebagai indikator pencemaran air. Nah, ini Entamoeba ini salah satu penyebab diare pada manusia ya. Kemudian ada Leishma brasiliensis. Nah, ini si Leishma ini bersifat parasit, jadi menyebabkan penyakit kulit. Seperti halnya Toxoplasma. Nah, Toxoplasma ini bisa menyebabkan
penyakit toxoplasmosis. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, si protista mirip tumbuhan ini ciri khasnya ketika dia di protozoa, nah dia itu tidak memiliki klorofil. Namun si protista ini pada tumbuhan ini dia memiliki klorofil sehingga dia itu bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Nah, biasanya tumbuhnya itu berbentuk talus seperti pada lemut, kemudian sehingga tidak dapat dibedakan mana antara akar, batang, ataupun daun. Nah, organisme uniseluler berbentuk benang atau pita biasanya ini pada alga-alga atau mikroalga seperti chlorophyta. Nah, bereproduksi secara seksual melalui oogami dan isogami. Nah, aseksualnya melalui fragmentasi, jadi membelah kemudian menjadi anggota tubuh yang baru. Ada pembelahan, ada juga pembentukan spora. Kelompoknya itu yang pertama ada alga hijau atau chlorophyta. Nah, ini merupakan alga atau makroalga yang bisa dilihat secara kasat mata seperti ulpa. Nah, ulpa ini seperti selada atau seperti sawi. Kalau kita sering beli sawi itu hampir mirip. Nah, tapi kalau misalkan nih kali-kali kalian tuh ke pantai, nemu nih yang ijo-ijo. Nah, itu tuh termasuk alga. Nah, jenisnya ulpa. Kenapa dia bisa memiliki atau berwarna hijau? Karena si ulpa ini atau si chlorophyta ini memiliki pigmen karoten dan xanthophyll. Kemudian yang kedua ada alga coklat atau sargassum. Nah, ini alga coklat biasanya terdapat di pantai atau di laut. Nah, sebagian besar hidup di laut. Nah, kenapa bisa warna coklat? Karena dia juga memiliki pigmen karoten dan xanthophyll. Nah, ini adalah rhodophyta atau alga merah. Nah, si alga merah ini memiliki pigmen picoerythrin dan karoten. Nah, maksudnya pigmen ini apa? Pigmen warna yang menyebabkan si alga ini bisa berwarna coklat, berwarna merah, berwarna hijau. Nah, biasanya si rhodophyta ini dimanfaatkan sebagai makanan ataupun pembuatan dari kosmetik. Nah, selanjutnya ada pyrophyta atau alga api. Nah, kenapa disebut alga api? Karena dia itu memancarkan cahaya dan berwarna kemerahan. Biasanya si alga ini hidup di air tawar ataupun di air laut. Yang kedua atau yang selanjutnya ada Aglaonophyta, contohnya Aglaona viridis. Nah, si Aglaonophyta ini memiliki flagel sehingga dia itu bisa bergerak dengan cepat. Kemudian dikatakan mirip hewan, bisa juga mirip tumbuhan. Kenapa dikatakan si Aglaona ini dikatakan mirip hewan ataupun mirip tumbuhan? Karena dia itu memiliki alat gerak berupa flagel. Berarti dia seperti protozoa ya. Namun di sisi lain, si Aglaona ini bisa berfotosintesis. Bisa menghasilkan makanannya sendiri yang bersifat autotrof. Makanya si Aglaona ini dikatakan bisa mirip hewan dan bisa mirip tumbuhan. Di mana kalian bisa menemukan Aglaona? Nah, biasanya kalau kita nggak daring gitu ya, kita bisa praktikum di lab dengan cara mengamati air, misalkan air sawah atau air kolam. Nah, biasanya si Aglaona ini ada nih di air sawah ataupun di air kolam. Nah, yang selanjutnya itu adalah alga emas. Contohnya itu diatom. Nah, ini juga bersifat mikroskopis. Nah, ini peranan protista, bisa kalian baca. Yang terakhir adalah protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini merupakan protista yang heterotrof dengan cara memperoleh makanan dari organisme lain. Oke, kelompok yang terakhir dari protista ini adalah protista mirip jamur. Yang pertama ada jamur lendir, Myxomicota, kemudian juga ada jamur air.
Nah, kenapa dikatakan protista mirip jamur? Karena protista mirip jamur ini merupakan protista yang bersifat heterotrof, yang memperoleh makanan dari organisme yang lain. Kemudian, si protista mirip jamur ini memiliki bentuk seperti jamur sejati, yang membentuk sporangnia atau sporangium, atau juga membentuk filamen yang menyerupai hifa. Kan pada jamur itu terdapat hifa, ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Nah, biasanya si protista mirip jamur ini berukuran kecil. Contohnya itu ada jamur lendir. Nah, ini ya, ternyata jamur lendir ini yang biasa di kayu-kayu itu termasuk ke dalam protista mirip jamur kelompok Myxomycota. Nah, yang kedua ada saprolegnia atau bercak-bercak putih pada ikan. Nah, ternyata ikan-ikan ini bisa berjamur yang disebabkan oleh adanya si Oomycota. Nah, biasanya si habitat Oomycota ini berada di air dan di tempat yang lembab. Kemudian, peranannya yang pertama bisa menyebabkan penyakit pada kelapa, bisa menyebabkan penyakit leaf blight pada kentang, tomat, dan sebagainya. Bisa juga sebagai pengurai bangkai hewan di air, sehingga di dalam air tidak dipenuhi oleh bangkai makhluk hidup dan sampah. Ini ya, bila kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi kita harus tetap belajar walaupun kondisinya masih daring, walaupun tugasnya numpuk. Belajar itu adalah hal yang wajib bagi kita, apalagi kita seorang muslim. Nah, belajar itu bisa dimanapun, bisa di sekolah, bisa di lingkungan hidup gitu yang nyata. Nah, karena kalian adalah siswa-siswa sekolah menengah yang kelas 10, makanya kalian harus belajar apapun, entah belajar pelajaran biologi atau belajar matematika atau belajar apapun. Kalau misalkan banyak tugas, kerjakan tugas itu dengan rasa ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertemuan protista ini cukup sekian. Apabila ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan di grup, di forum chat, nanti Ibu akan jawab. Kemudian teman-temannya juga harus aktif. Nah, nanti yang aktif akan Ibu berikan nilai plus atau poin yang lebih. Nah, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham, dan jika tidak paham, semoga kalian membaca materinya, membaca bukunya, bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.